ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyuruh kita untuk meniru mereka. Fabihudahum muqtadih, ikutilah petunjuk mereka. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ishaq alaihissalam dan juga anaknya Yakub alaihissalam, yang merupakan nenek moyang dari Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari pernah memuji Nabi Yusuf alaihissalam beserta nenek moyangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam, dalam hadis Ibnu Umar. Kata Nabi, yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia. Siapakah ini? Ternyata maksudnya Nabi adalah Yusuf alaihissalam, putranya Yakub alaihissalam, bin Yakub, kemudian bin Ishaq, bin Ibrahim. Ya, yang keempat Nabi ini disebut dengan orang-orang yang mulia. Subhanallah, silsilah para Nabi, mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, kemudian Yakub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian jauh baru kemudian muncul Nabi Muhammad SAW. Adapun kisah Nabi Ishaq alaihissalam, maka kita tidak dapati banyak penyebutannya dalam Al-Quran secara detail, tidak ada, kecuali hanya sebutan sedikit-sedikit. Hanya kita tahu bagaimana kisah kelahiran Nabi Ishaq, sebagaimana pernah kita sebutkan dalam kisah Nabi Lut alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ishaq lahir dari kedua orang tua yang sudah sangat tua. Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua dan ibunya Sarah tua lagi mandul. Ya, makanya waktu kata malaikat, fabasyarnahu bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Kata Allah, maka kami memberi kabar gembira kepada istrinya, fabasyarnaha bi Ishaq. Yaitu kami beri kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan punya anak namanya Ishaq. Wa mi wara'i Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq dia punya anak lagi namanya Yaqub, yaitu anaknya Ishaq Yaqub. Ini kabar gembira luar biasa bahwasanya dia akan punya anak Ishaq, dan Ishaq ini akan punya anak namanya Yaqub. Makanya dia mengatakan, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Ya, kemudian Sarah berkata, bagaimana caranya saya bisa melahirkan sementara saya sudah sangat tua, kemudian suami saya juga Ibrahim sudah sangat tua, ya, tetapi ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya lahirlah Ishaq dari dua pasangan yang sudah sangat tua, ya. Ibrahim mungkin sudah 100, ya, Sarah juga mungkin sudah menopause, sudah juga 90-an dan sekitar itu, ya. Tapi subhanallah, lahirlah Ishaq, seorang nabi yang sangat mulia. Dan Ishaq, ya, subhanallah, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, ya. Makanya Allah berfirman, falamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillah, tatkala Ibrahim meninggalkan kaumnya dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, bahkan dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya. Kata Allah, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, maka kami anugerahkan kepada Ibrahim, ya, wahabna yaitu anugerah, kami menganugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiy, dan kami jadikan keduanya sebagai seorang nabi. Kata para ulama, ini akibat Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, ayahnya karena Allah, maka Allah ganti dengan keluarga yang baru, yaitu anak yang saleh Ishaq dan cucunya Yakub yang juga sangat saleh. Yang kata Allah, wa kullan ja'alna nabiyya, keduanya kami jadikan sebagai seorang nabi, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ketika malaikat datang kepada Ibrahim dan bertemu dengan istrinya Sarah, kata Allah, inna nubashiruka bi gulamin alim. Malaikat berkata kepada Sarah atau kepada Ibrahim, inna nubashiruka bi gulamin alim. Sungguhnya kami beri kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim tentang putramu yang seorang alim, yaitu Ishaq. Para ulama mengatakan maksudnya Ishaq. Ya, dalam ayat yang lain, wa basyaruhu bi gulamin alim. Maka para malaikat beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang putranya, yaitu Ishaq, yang disifati dengan alim, yaitu Ishaq memiliki ilmu yang luar biasa, maka dia dikhususkan dengan alim. Kalau Ismail halim, ya, Ismail diberi sifat dengan halim, yaitu penyabar. Kemudian adapun Ishaq diberi sifat dengan alim, ya, berarti dia punya keistimewaan dari sisi ilmu. Itulah Nabi Ishaq alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kami pun beri
keberkahan atas Ibrahim dan juga atas Ishak, dan dari keturunan keduanya ada yang baik dan ada yang buruk ya. Allah mengabarkan bahwasanya Ibrahim punya anak Ishak. Dari Ishak akan banyak keturunan. Kemudian muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada keturunan yang baik, ada keturunan yang buruk. Ini sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua keturunan para anbiya berarti orang-orang saleh ya. Tidak. Allah sendiri telah mengabarkan dalam surat Shafat, ya wa min dzurriyyatihima, di antara keturunan keduanya Ibrahim dan Ishak, muhsinun, ada yang baik, wa zalimun li nafsihi mubin, dan ada yang zalim, berbuat maksiat, ya pelaku maksiat ya. Karena yang maksum cuma para nabi, adapun keturunannya maka tidak. Ini sekilas tentang Nabi Ishak alaihissalam yang ceritanya tidak ada dalam Al-Quran ya, ceritanya ada di dalam Bible, dalam perjanjian lama, nanti akan kita singgung. Kemudian kita berlanjut pada anaknya, seorang hamba yang mulia, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada Ishak, terutama tatkala kisah Nabi Yakub bersama putranya Yusuf alaihissalam dan juga saudara-saudaranya Yusuf. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ disebutkan Yakub berulang-ulang. Allah menyebutkan Nabi Yakub dengan banyak pujian. Di antaranya Nabi Yakub dipuji oleh Allah karena dia menunaikan nazarnya. Dalam surat Ali Imran ayat 93 Allah berfirman, "Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat. Fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin." Kata Allah, seluruh makanan tadinya halal bagi Bani Israel. Seluruh makanan tadinya halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan Israel atas dirinya. Israel ini maksudnya Yakub. Israel maksudnya Yakub. Dan Allah menyebutkan Nabi Yakub dengan nama Israel dalam dua ayat. Pertama ayat ini, ya surat Ali Imran, ya. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Maryam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dengan nama Israel, ya. Nanti akan kita sebutkan makna dari Israel. Tapi intinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Israel di antara kemuliaannya dia menunaikan nazar. Jadi ayat ini turun bagaimana? Kata ahli tafsir di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengingkari Nabi Isa. Orang Yahudi kan pengikut Yakub alaihissalam. Bani Israel itu anak-anaknya Yakub. Kemudian mereka mengingkari Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa datang dengan nasakh. Nabi Isa datang merubah hukum-hukum. Uhilla lakum ma hurrima alaikum. Aku menghalalkan bagi kalian wahai orang-orang Bani Israel yang dulu diharamkan bagi kalian. Mereka protes, kata mereka tidak ada, Taurat enggak bisa terima nasikh dan mansukh, enggak ada namanya mansukh. Sementara Isa bin Maryam datang ingin merubah isi Taurat, maka mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Apalagi kemudian datang Nabi Muhammad SAW yang kemudian merubah secara total Taurat dan Injil. Mereka lebih tidak terima lagi. Sedangkan Isa mereka tidak terima karena Isa mengadakan perubahan terhadap Taurat, apalagi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Allah bantah mereka. Kata Allah, lihatlah, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Dulu makanan halal semua bagi Bani Israel. Sebelum turun Taurat, ya. Karena Taurat datang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum datang Taurat, makanan halal semuanya. Kemudian Israel mengharamkan atas dirinya, illa ma harrama Israil ala nafsih. Israel mengharamkan makanan pada dirinya. Kenapa? Apa ceritanya Israel mengharamkan? Israel maksudnya Yakub. Apa ceritanya Yakub mengharamkan makanan bagi dirinya? Disebutkan oleh para ahli tafsir, dia mengalami suatu penyakit namanya irqun nasa, yaitu semacam penyakit di pinggang. Ada yang mengatakan mirip dengan saraf kejepit, mirip dengan saraf kejepit, ya. Jadi dia kesakitan, akhirnya dia bernadar kepada Allah, ya Allah, kalau aku sembuh, aku tidak akan memakan makanan yang paling aku sukai. Itu disebut daging onta atau susu onta. Dia bernazar, saya tidak akan makan makanan yang paling aku cintai tersebut kalau saya sembuh. Ternyata Allah sembuhkan dia. Begitu Allah sembuhkan dari penyakitnya, maka dia pun menunaikan nazarnya. Dia menunaikan nazarnya. Allah puji di sini bagaimana Israel atau Yakub alaihissalam menunaikan nazarnya. Akhirnya dia tidak makan onta dan tidak minum susu onta. Di sini Allah ingin membantah mereka, kalian melarang nasakh sementara perubahan hukum pernah terjadi. Dahulu sebelum Taurat turun, makanan halal kecuali yang diharamkan oleh Israel. Kemudian setelah datang Taurat, berubah lagi hukumnya.
kemudian ada pengharaman akibat perbuatan mereka, sebagian makanan diharamkan, kemudian datang Nabi Isa alaihissalam menghalalkan apa yang diharamkan, dan ini mudah terjadi, ini aturan Allah. Kemudian datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi aturan baru, enggak ada masalah. Ini bukan alasan bagi kalian untuk menolak Nabi Muhammad atau menolak Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di antara sifat yang Allah sebutkan tentang Nabi Yakub, Allah sebutkan Nabi Yakub adalah orang yang memiliki ilmu. Dalam surat Yusuf kata Allah, "Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsara nasi la ya'lamun." Sungguhnya Yakub itu adalah pemilik ilmu. Lima 'allamnahu, dengan ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Kemudian di antara sifat Yakub di antara para nabi yang selalu mengingat akhirat. Allah berfirman ya dalam surat Shad, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yaqub yang mereka memiliki ulil aidi, memiliki perbuatan-perbuatan yang besar, wal absar, memiliki ilmu. Kata Allah, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Kami mengkhususkan mereka dengan suatu perangai yang mulia, yaitu apa? Dzikrad dar, mereka senantiasa ingat akhirat. Apa maksudnya? Ya, kata para ulama, di antaranya Al-Qurtubi, yaitu mereka selalu mengingat akhirat dan mereka semangat untuk menuju akhirat dan mereka mengingatkan manusia untuk akhirat. Ini ciri Ibrahim, Ishak dan Yakub. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar." Dan sungguhnya mereka ini Ibrahim, Ishak dan Yakub di sisi kami termasuk orang-orang yang pilihan, orang-orang terbaik. Orang terbaik pilihan. Ingat ya, saya bicara tentang Yakub khususnya. Dia adalah hamba pilihan. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal mustafainal akhyar, pilihan terbaik. Kemudian selalu ingat akhirat. Bahkan mengingatkan orang kepada akhirat. Itu di antara ciri Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian di antara ciri menakjubkan Nabi Yakub alaihissalam, beliau selalu mengeluhkan kesedihannya kepada Allah dan bersabar dengan ujian. Jadi ini akan kita jelaskan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Namun di antaranya ya, ketika Yusuf hilang, nanti akan disampaikan dalam kisah Nabi Yusuf. Kemudian putranya juga Binyamin tertahan di Mesir. Maka kata Allah, "Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf." Maka dia pun berpaling dari anak-anaknya yang mengabarkan bahwasanya Binyamin tertuduh pencuri, kemudian ditangkap di Mesir. Maka dia pun ingat kepada anaknya Yusuf yang hilang. Wa biyaddat ainahu minal huzni, sampai begitu sedih yang luar biasa. Sampai matanya memutih, kata para ulama, hitamnya hilang jadi putih, itu jadi buta. Nabi Yakub jadi buta. Fahuwa kadhim, maka dia pun menahan ya, kesedihannya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Maka anak-anaknya mencela Yakub. Anak-anaknya mencela Yakub. Anaknya berkata, "Wahai ayahanda, engkau ya mengidap penyakit berat. Selalu ingat Yusuf, ingat Yusuf, ingat Yusuf sampai kau sakit, sampai kau hampir mati." Anak-anaknya mencela dia karena ingat Yusuf terus. Apa kata Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengadukan ya ashku bathi wa huzni. Bath dan huzn hanya kepada Allah. Apa bedanya bath dengan huzn? Jadi kata Nabi Yakub, perhatikan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan al-bath dan huzn kepada Allah semata. Aku tidak mengadukan kepada manusia. Makanya dia mengatakan fasabrun jamil. Apa sabrun jamil? Itu kesabaran tanpa memberikan keluhan kepada manusia. Orang sabar. Kalau orang sabar tapi ngeluh kepada manusia itu bukan sabrun jamil. Sabrun jamil itu kesabaran yang kosong dari curhat kepada manusia. Kalau orang dikatakan sabrun jamil, tidak curhat kepada manusia. Ini itu tingkatan, tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, Yakub alaihissalam dia mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku hanya mengadukan bath dan huzn kepada Allah. Apa makna bedanya bath dengan huzn? Ada dua pendapat secara umum di kalangan para ahli tafsir. Sebenarnya ahli tafsir mengatakan al-bath, mereka sepakat al-bath tingkatannya lebih tinggi daripada huzn. Al-bath itu adalah kesedihan yang parah. Tapi mereka memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, al-bath, ini pendapat Ibnu Ashir, Thahir Ibnu Ashir dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, maksudnya al-bath adalah kesedihan berkaitan dengan kekhawatiran keburukan. Jadi ketika Yusuf alaihissalam hilang, dibuang oleh kakak-kakaknya,
senantiasa Yakub alaihissalam khawatir, bagaimana putraku nanti, gimana dia masih kecil, sekarang nasibnya bagaimana, apakah jadi apa, itu selalu dia pikirkan semenjak Yusuf hilang. Itu namanya al-bath, itu memikirkan kekhawatiran buruk menimpa yang dia sayangi. Adapun huzni, kesedihanku, maksudnya kesedihanku dengan berpisah dari Yusuf. Jadi pada Yakub terkumpulkan dua, al-bath wal huzn. Al-bath, al-huzn yaitu kesedihan berpisah dari Yusuf yang putranya sangat dia cintai. Kemudian al-bath yaitu kesedihan yang berkaitan dengan kekhawatiran apa yang akan menimpa putraku sementara dia masih kecil, dibuang oleh kakak-kakaknya, bagaimana nasibnya. Ini selalu dipikirkan oleh Yusuf. Maka dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan kekhawatiranku kepada Yusuf hanya kepada Allah. Aku tidak ngomong sama kalian. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat banyak ulama, di antaranya disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala, al-bath adalah kesedihan, puncak kesedihan. Jadi kalau al-huzn itu kesedihan yang orang bisa tahan. Al-bath dalam bahasa Arab, al-bath itu artinya menyiarkan. Makanya kalau kita nonton TV ada live, tulisannya al-bath al-mubashir. Kalau kita kan live. Kalau dalam TV Arab tulisannya al-bath al-mubashir, itu siaran langsung. Al-bath itu menyiarkan. Bahasa Indonesia artinya al-bath menyiarkan. Tatkala kesedihan sudah memuncak, seorang tidak kuat untuk menahan kesedihan yang sangat parah dan dia ingin menyiarkan, itu namanya al-bath. Oleh karenanya al-bath adalah puncak kesedihan yang seorang tidak kuat untuk menahannya dan harus dia sampaikan ke orang lain. Dan itu maksudnya dia harus curhat. Kalau dia enggak curhat, dia susah. Dia harus curhat. Nah, kesedihan yang sampai pada tingkatan curhat harus dia curhatkan, itu namanya al-bath. Tetapi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya menyampaikan kesedihanku yang kecil, kesedihanku yang besar, kesedihanku yang merana, semuanya aku hanya keluhkan kepada Allah. Sabrun jamil. Dia tidak pernah mengeluhkan kepada manusia. Dan ini contoh menakjubkan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Untuk bayangkan Nabi Yakub alaihissalam, ya, dipisahkan dari anaknya Yusuf, ya, sekitar 80 tahun. Kata Hasan al-Basri, saya bacakan perkataan Hasan al-Basri. Kana mundzu faraka Yusufu Yaquba ila an iltaqaya 80 sana. Sungguhnya perpisahan antara Yakub dengan putranya Yusuf 80 tahun. 80 tahun berpisah. Lam yufarik fil huznu lam yufarik al-huznu qalbahu. Selama itu kesedihan tidak pernah lepas daripada hatinya. Wa dumu'uhu tajri ala khaddaihi, dan air matanya selalu mengalir di atas dua pipinya. Wa ma ala wajhil ardi abdun ahabba ila Allah min Yaqub. Padahal di atas muka bumi tidak ada hamba yang paling dicintai oleh Allah seperti Yakub. Apa kata Hasan al-Basri? Menakjubkan. Perhatikan ini. Faedah luar biasa. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia berkata, Yakub alaihissalam adalah orang yang paling dicintai di zamannya. Siapa yang paling cintai? Tidak ada. Ishak sudah meninggal dunia. Yusuf masih kecil, belum jadi nabi yang top waktu itu. Masih kecil, baru Allah akan mengangkat dia menjadi seorang nabi. Yang paling mulia di atas muka bumi tatkala itu adalah Yakub alaihissalam. Tetapi 80 tahun semenjak dia berpisah dari Yusuf selalu menangis, tidak pernah berhenti menangis. Sampai ujungnya terakhir dia buta alaihissalam. Padahal dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Ini dalil bahwasanya kalau Allah mencintai seorang bukan berarti dapat kesenangan terus. Bukan berarti kalau orang disayang sama Allah berarti dia kaya, kemudian dia selalu sehat, dia selalu senang-senang, tidak ada masalah problematika, tidak ada. Bukan begitu, tidak harus demikian. Lihat Yusuf alaihissalam, lihat Yakub alaihissalam, orang yang paling dicintai oleh Allah, tapi penderitaannya 80 tahun, tidak berhenti-berhenti, selalu menangis. Maka maksud saya ini berat, ini teori, tapi ini teori kita berusaha ngerti dulu, entah prakteknya urusan belakangan. Tapi maksud saya, kalau kita terkena musibah, jangan selalu suudzon kepada Allah. Kita nggak tahu, bisa jadi Anda dikasih musibah karena Allah sayang kepada Anda. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Oleh karena ini Yakub alaihissalam seorang yang sabar luar biasa. Kemudian di antara sifat mulia Yakub alaihissalam, perhatian dia kepada anak-anaknya. Perhatian luar biasa. Saya akan sebutkan beberapa perhatian. Pertama, sabar dia terhadap anak-anaknya durhaka. Anaknya 12, nanti akan disebut. Anaknya 12 laki-laki durhaka, kurang ajar. Yang tidak kurang ajar cuma Yusuf sama Binyamin. Yang 10 kompak untuk durhaka, ya, menipu bapaknya. Bapaknya Nabi mereka tipu. Nanti akan kita sampaikan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf dibuang, lemparkan dalam sumur, dijual. Durhaka anak-anak ini. Bayangkan punya anak 10 durhaka semua, ya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam sabar. Yang kedua, Yakub alaihissalam memperingatkan
bahaya hasad kepada anak-anaknya. Ini berapa bentuk perhatian Yusuf kepada anaknya. Seperti Yakub memperingatkan bahaya hasad kepada Yusuf. Waktu Yusuf mengatakan ya abati ini ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aytum li sajidin. Wahai ayahanda, ya, aku melihat ada 11 bintang, rembulan dan matahari sujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? La takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka akan buat makar kepadamu. Kenapa? Saudara-saudaramu hasad nanti. Jangan cerita. Jadi dia sayang kepada anaknya, jangan sampai cerita kepada kakak-kakak yang lain, nanti akan hasad. Bahaya hasad. Yang kedua juga ketika akhirnya Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf alaihissalam. Suruh pergi ke Mesir. Kata Nabi Yakub alaihissalam, "Ya baniya la tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqah." Wahai anak-anakku, kalau kalian nanti pergi masuk ke kota Mesir, jangan kalian masuk satu pintu, berpisah-pisahlah, berpencarlah kalian. Kenapa kata para ulama? Rata-rata ulama mengatakan Yakub alaihissalam khawatir anaknya terkena ain. Kenapa mereka 11 orang, gagah-gagah badannya, kemudian bajunya beda dengan baju orang Mesir, ganteng-ganteng orangnya, akan menjadi pusat perhatian. Maka pisah-pisahlah, satu dari pintu sana, satu dari pintu sini. Dulu di Mesir ada beberapa gerbang untuk masuk, ya. Jadi nasihat kenapa? Agar jangan mereka terkena hasad, ya. Atau jangan sampai mereka jadi pusat perhatian, kemudian ada para pencuri atau penyamun yang akan merampok mereka. Kemudian Nabi Yakub juga mengajarkan kepada anaknya untuk bertawakal. Setelah Nabi Yakub berkata, "La tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqah, wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun." Perhatikan kata Nabi Yakub, "Wahai putra-putraku, kalian ingin ketemu pembesar di Mesir. Caranya bagaimana? Masuklah kalian ke Mesir, jangan bareng-barang satu pintu, pergilah dengan pintu yang berbeda-beda. Kenapa? Kalau kalian masuk satu pintu rame-rame, bisa kalian dihalangi, bisa ada yang mencuri, ada yang merampok, bisa terkena ain, bisa akhirnya kalian tidak sampai pada sang pembesar yang baik yang ada di Mesir. Maka masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Tapi ingat, kata Nabi Yakub, Mama ugni ankum minallahi syai'a. Mama ugni ankum minallahi min syai'. Aku tidak bisa. Ini sekedar ide, sekedar nasihat, tapi urusan Allah. Ini sekedar nasihat tapi keputusan di tangan Allah. Oleh karenanya, inil hukmu illa lillah. Keputusan di tangan Allah. Kalian sudah berusaha, kalau terjadi sesuatu ya bukan urusanku. Serahkan. Jadi serahkan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun. Hendaknya orang-orang bertawakal kepada Allah. Jadi Yakub alaihissalam mengajarkan namanya tawakal yang benar adalah berusaha. Jangan masuk bareng-bareng, masuk berpisah-pisah, tapi jangan sampai hatimu terikat kepada sebab tersebut. Karena keberhasilan hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat luar biasa dari Yakub kepada putra-putranya. Kemudian juga Yakub mengajarkan kepada anaknya itu tidak putus asa. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rahillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa, kata Nabi Yakub. Dia saja sudah 80 tahun terpisah dari Yusuf, dia tidak putus asa. Dia berdoa, setelah 80 tahun baru Allah kabulkan doanya. Bayangkan, tidak putus asa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih bernafas, selama masih bisa nyawa di dalam nafas, masih di kerongkongan, berdoa terus, tidak ada putus asa. Dan dia yang mengatakan, wala tayasu mir rahillah, wahai anak-anakku jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia sudah 80 tahun terpisah dari putranya Yusuf alaihissalam. Dan di antara perhatian dia kepada anak-anaknya alaihissalam, dia mewasiatkan tatkala akan meninggal dunia, kata Allah, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Apa kalian hadir tatkala Yakub akan meninggal dunia? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tatkala dia berwasiat kepada putra-putranya, apa yang kalian sembah setelah aku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Maka mereka berkata, kami menyembahmu, menyembah Tuhan bapakmu, ya, Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilahan wahidah. Kami akan menyembah ya Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kepada Tuhan tersebut. Inilah kisah Nabi Yakub alaihissalam dalam Al-Quran, dan kebanyakannya disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Taib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi Yakub nama lainnya Israel. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya Yakub namanya Israel. Di antaranya
tadi dalam surat Ali Imran, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih. Kecuali makanan yang diharamkan Israel terhadap dirinya. Israel maksudnya Yakub. Yang kedua yaitu dalam surat Maryam, kata Allah, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Ya, dari keturunan Ibrahim dan Israil. Israil maksudnya Yakub. Yakub alaihissalam. Apa makna Israil? Israil maknanya adalah hamba Allah. Sama seperti Mikail, Jibril, Israfil, ya. Il itu kata sebagian ulama, il maksudnya Allah secara bahasa Ibrani. Il artinya Allah. Israil artinya Abdullah. Kata mereka, Jibril dari Gebrail dalam bahasa Ibrani artinya orangnya sosok yang kuat, sosok yang kuat itu malaikat yang sangat kuat. Jibril. Intinya maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Israil maksudnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kisah Yakub alaihissalam? Kita tidak mendapat literatur dalam berita tentang Nabi Yakub yang detail dalam literatur Islam. Kita hanya mendapat berita tentang Yakub alaihissalam dalam literatur orang-orang ahlul kitab. Oleh karenanya para ulama yang bahas tentang Nabi Yakub alaihissalam, mereka menukil dari Israiliyat, dari literatur ahlul kitab. Di antaranya dari Perjanjian Lama. Bahkan cerita tentang Yakub dinukil secara total yaitu dinukil dengan nukilan yang panjang oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Itu diambil dari Perjanjian Lama. Namun kita tahu ceritanya aneh. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kisah Yakub alaihissalam menurut Perjanjian Lama. Kita bandingkan dengan bagaimana Yakub dalam Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam literatur Israiliyat dalam Perjanjian Lama, setelah Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Ismail dengan pernikahannya dengan Hajar, kemudian Hajar akhirnya mengungsi dibawa ke Mekah. Maka setelah itu 14 tahun kemudian atau 13 tahun kemudian lahirlah Ishak. Kemudian Ishak menikah dan punya anak dua, namanya Isu atau Al-Is dengan Yakub. Ishak punya anak namanya Al-Isu dan Yakub, dan istrinya namanya Ribqah atau dalam literatur Islam namanya Rifqah. Istri namanya Ribqah. Hingga Isu hobinya berburu dan dia pandai berburu. Adapun Yakub sering di rumah membantu ibunya. Oleh karena ibunya sangat sayang kepada Yakub. Ingat, ini literatur Perjanjian Lama, bukan hadis yang sahih. Saya ingin menyampaikan dalam Perjanjian Lama, ya. Sehingga tiba saatnya Ishak ingin memberikan keberkatan atau kenabian kepada putranya yang paling sulung, yaitu Isu. Jadi Isu lebih kakak, Yakub adiknya. Saya bacakan ceritanya dalam Perjanjian Lama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggillah Isu, anak sulungnya. Serta ia berkata kepada anaknya, "Anakku." Sahut anaknya, "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku, kapan hari kematianku, aku mau mati intinya. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panahmu dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak dari binatang tersebut seperti yang aku sukai. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Jadi dia merasa dia akan mati, dia suruh anaknya Isu untuk berburu makan makanan enak, dari setelah itu baru dia kasih keberkahan agar Isu menjadi nabi. Rupanya ibunya Ribka mendengarkannya, istrinya Ishak, yaitu ibunya Isu dan ibunya Yakub dengar. Ketika Isu berkata kepada anaknya, Ribka mendengarkannya. Setelah Isu pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya. Ribka sayang kepada Yakub si bungsu. "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Isu kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemari. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya
agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Bismillah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Ribka karena sayang kepada si bungsu Yakub, maka dia ingin menipu bapaknya. Harusnya kenabian turun kepada kakaknya Isu. Tapi akhirnya sudahlah, biar dia lagi sibuk berburu, kita ada kambing di belakang, sudah potong aja. Nanti saya yang masakin, kau yang bawa kepada bapakmu. Akhirnya Yakub berkata kepada ibunya, tapi Isu kakak aku adalah seorang yang berbulu badannya. Bagi ya ibunda, gimana aku mau ngaku sebagai Isu kakakku, sementara kakakku badannya berbulu, sedang aku kulit-kulicin, enggak ada bulunya. Mungkin ayahku akan meraba aku nanti, maka dia akan menyangka bahwa aku mempermainkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Subhanallah, ini Ishak Nabi, jadi istrinya Ribka kerjasama dengan putranya Yakub untuk membohongin Ishak. Ishak kebetulan sudah tua, enggak bisa melihat. Lalu akhirnya Yakub mengambil kambing-kambing, kemudian dibawa kepada ibunya, dimasak sesuai dengan masakan kegemaran bapaknya. Setelah itu dia ambil baju Isu, disuruh pakai oleh Yakub. Intinya Yakub menyamar jadi Isu. Kemudian akhirnya supaya badannya kelihatan berbulu, kulit kambing diambil dengan bulunya, dilipatkan di lehernya, di tangannya, ya. Kemudian setelah itu dibawakan kepada bapaknya. Akhirnya Yakub datang. Wahai bapak, kata Ishak, wahai anakku, siapakah engkau? Kata Yakub, aku adalah Isu, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti apa perintahmu. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar bapak memberkati aku. Ini semua kedustaan, bayangkan. Yakub bohongin bapaknya. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Kau cepat pulang intinya. Karena Tuhanmu karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Yakub bilang, iya, karena Tuhan saya diberkati makanya cepat. Lalu Ishak berkata kepada Yakub, datanglah mendekatkan dirimu wahai anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini benar Isu atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak. Ayahnya dan ayahnya itu pun merabanya serta berkata, kalau suaramu suara Yakub, tapi kalau tangannya Isu, tanganmu buluan tapi suaranya Isu. Padahal pakai kulit kambing. Ishak tidak mengenalnya karena tangannya berbulu seperti tangan Isu, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini Isu? Yakub bohong lagi. Iya ayah. Lalu Ishak berkata, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkanlah makanan itu kepada ayah, lalu ia makan. Intinya akhirnya saya terlalu panjang, ini nanti bisa buka perjanjian lama, nanti yang punya Injil silakan buka ya. Intinya dikasih makan, akhirnya diciumlah, dikasih berkat. Engkau akan jadi penguasa, saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu, dan seterusnya berkat-berkat yang didoakan Ishak kepada Yakub. Akhirnya setelah itu datanglah Isu belakangan, sudah masak, sudah siap, kemudian datang. Dia mengatakan, "Bapak, ini makanan sudah siap." Kata Ishak, "Siapa engkau ini?" "Aku Isu." Ishak kaget, "Loh, tadi siapa yang bawa makanan? Aku telah makan semuanya, sudah selesai, berkat sudah selesai." Akhirnya dia pun nangis. Wah, Isu orang menangis ya. Ya, kemudian, "Berkatilah aku juga Bapak, jangan semua si Yakub doang, aku juga." Kata Ishak, ya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya. Aku telah dibohongin oleh Yakub adikmu. Dia telah merampas berkat darimu." Akhirnya, "Apakah Bapak tidak punya berkat yang lain?" kata Isu. Kata Ishak, "Sudah enggak ada, selesai, cuma satu berkat." Subhanallah, ini cerita apa? Kitab suci apa dongeng ini? Isu berkata, "Berkatilah aku juga ya Bapak." Dengan suara keras menangislah Isu. Lalu Ishak ayahnya menjawab, "Sungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Sudah terlanjur kau akan jadi anak buah adikmu di kemudian hari." Intinya, Isu menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ia berkata kepada dirinya, hari-hari berkabung karena kematian ayahku, itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku akan kubunuh. Ishak berdendam. Bukan Ishak, Isu. Pokoknya kalau bapak Ishak sudah meninggal, bapakku Ishak meninggal, akan kubunuh si Yakub. Akhirnya Ribka mendengar putra sulungnya ingin bunuh adiknya Yakub. Maka dia panggil Yakub, ibunya Ribka. Dia berkata, "Isu kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, pergilah
bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban. Laban itu saudaraku, yaitu omnya, pamannya. Ke Haran, di negeri Syam. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menyebut engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Akhirnya inilah ceritanya. Kata ibunya, udah Yakub kamu segera pergi. Maka pergilah Yakub. Ini cerita, subhanallah, dibingungkan oleh para pendeta. Mereka gimana nafsirkan cerita ini? Bagaimana kenabian dirampas dengan kelicikan, kebohongan? Pertama, perhatikan. Pertama, cerita ini menuduh Ribka, istrinya Nabi, kurang ajar. Bayangkan bohongin suaminya. Bohongin kerjasama dengan putranya Yakub. Kemudian menjelaskan Yakub tukang bohong. Bayangkan bohongin bapaknya. Bagaimana tukang bohong jadi Nabi? Yakub kok bisa jadi Nabi? Bohongin bapaknya untuk merebut keberkatan dari dari kakaknya. Kemudian apakah kenabian adalah keturunan yang berhak Ishak kasih sana kasih sini? Kemudian kalau Ishak bisa ditipu, bagaimana Allah mau tertipu? Bukankah keberkatan dari Allah? Allah kan tahu ini Yakub bohongin, masa mau dikabulkan doanya Ishak? Ini kayak cerita Yunani atau cerita apa? Bagaimana cerita seperti ini? Ya. Kemudian bagaimana mungkin setelah itu Yakub masih didoakan lagi oleh Ishak? Setelah itu Ishak sudah tahu Yakub bohongin, dia masih didoakan lagi sama Ishak. Ya, ini aneh. Ini intinya mencela Yakub, dikatakan pembohong, padahal ini nenek moyang mereka Yakub. Kemudian mencela ibunya juga tukang bohong, Ribka. Kemudian mencela Ishak, masa Ishak sudah tahu anaknya bohong masih didoain lagi. Kemudian mencela Allah, bagaimana ya Ishak berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah padahal dia sedang ditipu oleh Yakub. Ini tidak ada dalam Al-Quran seperti ini. Baik, kita lanjutkan versi mereka. Akhirnya Yakub pergi ke Haran, ketemu dengan pamannya Laban. Di sana ternyata pamannya Laban punya anak dua, namanya Lia dan Rahel. Rahel cantik bungsu, Lia kurang cantik. Akhirnya si Yakub alaihissalam, ini dalam cerita mereka, tertarik sama Rahel. Kemudian dia bilang sama omnya, Om, saya ingin nikah sama anak Om Rahel. Nah begini aja, kalau kau mau nikah, kau kerja sama saya 7 tahun. Oke. Setelah 7 tahun nikah sama Rahel, karena Rahel yang cantik. Setelah Yakub bekerja selama 7 tahun, kemudian terjadi pernikahan, kemudian disuruh masuk di kamar, intinya untuk bertemu dengan istrinya. Begitu dia ketemu, ternyata bukan Rahel, ternyata yang dikasih Lia yang kurang cantik. Akhirnya Yakub bilang, Om gimana, kan kita janji sama Rahel, kenapa kau kasih Lia? Rahel yang cantik, Lia kurang cantik. Apa kata omnya? Tidak, dalam adat kita enggak benar kalau adik nikah dulu sebelum kakak. Sudah kakaknya dulu, kamu kerja lagi 7 tahun lagi supaya kamu dapat Rahel. Akhirnya Yakub kerja lagi selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Jadi nikahi kakak beradik. Ini menurut mereka ini dulu boleh menikah Lia dan Rahel. Akhirnya Lia punya budak namanya Zilfa, ya. Adapun Rahel punya budak namanya Bilha. Ketika menikah ternyata Lia punya anak. Akhirnya Rahel pun cemburu. Akhirnya Rahel menghadiahkan budaknya bernama Bilha kepada Yakub. Akhirnya Yakub nikahi punya anak. Akhirnya Lia pun cemburu, dia hadiahkan budaknya Zilfa kepada Yakub. Akhirnya punya anak juga. Akhirnya Yakub punya 4 istri, yaitu Lia, kemudian adiknya Rahel, kemudian budaknya Rahel yaitu Bilha, dan budaknya Lia yaitu Zilfa. Dan ini 4 dinikahi. Dari 4 ini punya anak 12. 12 anak ini disebut dengan Banu Israel. Adapun Rahel, inilah ibunya Binyamin dan Yusuf. Rahel ini ibunya Binyamin dan Yusuf. Adapun 3 yang lain punya anak 10. 10 sisanya dari 3 ibu tersebut. Saya bacakan, ini dalam Perjanjian Lama, bisa dilihat dalam kitab Kejadian 35 ayat 23 sampai 27. Dari istri pertamanya Lia lahirlah anak bernama Ruben, Simon, Lawi, Yahuda, Isakhar dan Zebulon. Dari Rahel lahir Yusuf dan Binyamin. Dari Bilha lahirlah Dan dan Naftali. Dan dari Zilfa Gad dan Aser. Inilah 12 anak dari Yakub, yang 12 anak disebut dengan Bani Israel. 2 diantaranya Binyamin dan Yusuf, ibunya Rahel. Sisanya yang cemburu kepada Binyamin dan Yusuf. Akan kita sebut dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, kita masih ada sedikit waktu. Di antara cerita yang aneh dalam Bible,
dalam perjanjian lama, kisah judulnya Yakub bergulat melawan Allah. Bayangkan, Yakub bergulat melawan Allah. Jadi Yakub berkelahi lawan Tuhan. Ini aneh, dan ini cerita dibikin bingung para pendeta gimana menafsirkan cerita ini. Sampai sekarang mereka bingung juga tafsirkan cerita ini. Jadi ceritanya suatu hari, jadi Yakub ini takut, tahu kakaknya Isu datang ingin membunuh dia, maka dia pun kabur ketakutan. Ya, sampai dia bawa istrinya, kedua istrinya, bawa kedua budaknya, akhirnya menyeberangi tempat sungai dan yang lainnya. Dia pergi, ya. Ketika, ya, saya bacakan penulisannya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Perhatikan, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ada orang laki-laki bergulat sama dia. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, orang yang berkelahi dengan Yakub tidak bisa mengalahkan Yakub, ia pukul sendi pangkal Yakub. Maka pangkal Yakub dipukul sama orang tersebut. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Lepasin aku ingin balik karena fajar sudah terbit. Sahut Yakub, aku tidak akan biarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berkati aku dulu sebelum kau pergi. Bayangkan, Tuhan ditangkap suruh kasih berkat. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel. Ini asal muasal kenapa menurut mereka Yakub disebut Israel, karena sempat nangkap Tuhan enggak bisa pergi. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bayangkan, lawan Tuhan kalah, dia menang. Ya, kata Yakub, katakanlah juga namamu, tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Jadi Tuhan ini kasih berkat sama Yakub. Yakub menamai tempat itu dengan Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya tadi dipukul Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul, karena dia besar, karena dia Allah telah memukul sendi pangkal Yakub pada otot pangkal pahanya. Buka kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Lihat, ini kisah Tuhan kalah gelut sama Nabi Yakub alaihissalam. Cuma ini aneh, coba bayangkan. Sebelumnya disebutkan, ini kan ayat Kejadian 32 ayat 20 sampai 32. Sebelumnya ayat 21, ayat 1 sampai 21 cerita bagaimana Yakub ketakutan mau dibunuh sama kakaknya Isu. Tahu-tahu dia ketakutan manusia, tahu-tahu berkelahi sama Tuhan kalah. Kemudian Tuhan mau minta izin, wah Yakub, lepasin aku, sebentar lagi fajar menyingsing. Emang Tuhan, kalau fajar menyingsing Tuhan kenapa? Kayaknya tugasnya harus segera kembali ke langit sebelum fajar menyingsing. Apa Tuhan punya kerja waktu tertentu, ya, dan yang lainnya. Kemudian Tuhan minta dilepasin. Yakub paksa. Enggak, saya enggak dilepasin engkau sampai aku kasih berkat sama saya. Subhanallah. Tuhan dipaksa sama Yakub alaihissalam. Ya. Terus apa fungsinya Allah menceritakan kisah ini dalam perjanjian lama di Taurat? Apa membanggakan bahwasanya hambanya yang pernah dia ciptakan pernah mengalahkan dia. Intinya, kisah ini membuat rahib dan para pendeta Nasrani kebingungan menghadapi teks ini. Mereka harus menafsirkan dengan banyak penafsiran, dengan banyak pentakwilan, ya. Mereka bingung, ya. Ya. Kita coba bayangkan tadi tentang Yakub alaihissalam yang kita sebutkan dalam versi Al-Quran, yang saleh, penyabar, ya, jujur, bertakwa. Adapun Yakub versi Injil tadi apa? Penipu, nipu kakaknya. Kemudian semacam-macam. Gimana cerita Nabi Yakub alaihissalam seperti itu, ya. Kemudian Yakub akhirnya meninggal dunia setelah bertemu dengan anaknya, setelah pisah dengan Yakub, kemudian bertemu dengan Yakub, kemudian akhirnya bertemu dengan Yusuf, setelah itu kemudian dia meninggal dunia alaihissalam. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Islam, anugerah kita membaca Al-Qur'an, anugerah kita mengetahui bagaimana kisah para anbiya, para nabi yang menakjubkan versi Islam. Sementara kita sedih melihat bagaimana kisah para nabi yang sudah saya sebutkan dari awal versi Bible. Mulai dari Nabi Adam, kisahnya aneh, kemudian nabi-nabi yang lain juga, Nabi Lut, kemudian sekarang Nabi Yakub, ya. Dan demikian mereka akan menceritakan kisah-kisah para nabi dengan kisah-kisah yang aneh. Kita bersyukur bahwasanya kita di Islam ini bukti bahwasanya tuduhan mereka bahwasanya Muhammad hanya mencuplik daripada
daripada Taurat dan Injil itu tidak benar, karena Nabi Muhammad SAW adalah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan kemudian ceritanya beda. Ceritanya beda, ya. Islam menceritakan, Al-Quran menceritakan Nabi dengan luar biasa, ya. Sementara mereka menceritakan para Nabi dengan kisah yang terkadang konyol yang sudah kita ceritakan berulang-ulang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.